Perkenalkan, nama saya Deran Roger Yoskai dari 10 AKL 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang kantor berkamar. Jenis tata ruang kantor pertama yang bisa kamu coba adalah ruang kantor kubikal atau berkamar. Dengan tata ruang ini, area kerja karyawan jadi tersekat-sekat dan memiliki biliknya masing-masing. Bentuk dari ruang kantor tertutup sendiri ada dua macam, yakni berupa ruangan yang tutup secara penuh dan ruangan tertutup sebagian. Untuk ruangan yang tutup secara penuh biasanya digunakan sebagai ruang rapat, sedangkan untuk yang hanya tertutup separuh badan biasanya digunakan sebagai ruang kerja karyawan. Keunggulan tata ruang kantor kubikal adalah privasi pekerja lebih terjaga, lebih nyaman dan tenang, konsentrasi karyawan bisa lebih terjaga. Kekurangannya adalah komunikasi terhalang oleh sekat, memakan banyak biaya untuk membangun bilik-bilik ruang kerja, kantor terlihat sempit karena banyaknya tembok pemisah. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka. Seperti namanya, jenis tata ruang kantor terbuka tidak menggunakan sekat pemisah di setiap ruangannya. Jenis tata ruang yang satu ini biasanya digunakan oleh perusahaan startup yang mengutamakan keterbukaan. Selain itu, dengan tata ruang terbuka ini, kantor terlihat jadi lebih lega dan luas. Komunikasi antar pegawai pun lebih dianggap efektif daripada kantor yang mengaplikasikan jenis tata ruang tertutup. Untung ruang rapatnya, kantor dengan desain terbuka biasanya menggunakan ornamen kaca transparan, sehingga meski berada di dalam ruangan, orang yang berada di luar ruangan dapat melihat aktivitas di dalamnya. Keunggulannya dari tata ruang kantor terbuka adalah ruang kantor terlihat lebih luas, mudah dalam berkomunikasi antar pegawai, pemeliharaan dan biaya pembangunan kantor lebih murah. Kekurangannya adalah cenderung lebih berisik, sulit mengerjakan pekerjaan konfidensial, dan kurang efektif karena dapat merusak konsentrasi pegawai. Yang ketiga, tata ruang kantor berpanorama. Tata ruang kantor berpanorama bisa dibilang sebagai konsep kantor yang paling unik. Pasalnya, tata ruang ini mengaplikasikan ornamen bunga-bunga dan dekorasi lain untuk memperindah ruangannya. Oleh karena itu, tata ruang kantor yang satu ini banyak diaplikasikan oleh perusahaan, agensi, dan kreatif. Bagi kamu yang menginginkan suasana kantor dinamis dan tidak monoton, mengaplikasikan tata ruang kantor berpanorama bisa menjadi langkah yang tepat. Dengan kantor ruang berpanorama, pula suasana kantor yang tadinya kaku dapat berubah menjadi lebih menyenangkan. Produktivitas pegawai pun diklaim lebih baik karena desainnya yang kreatif. Keunggulannya adalah kantor terlihat lebih segar dan asri. Stigma kantor yang kaku menjadi lebih menyenangkan. Dapat meningkatkan kreativitas pegawai. Kekurangan dari ruang kantor berpanorama adalah biaya perawatan dan renovasi kantor mahal. Desain yang tidak sesuai malah membuat ruangan terlihat aneh. Banyak ornamen-ornamen yang sebenarnya tidak perlu. Yang terakhir, tata ruang kantor gabungan. Terakhir, jenis tata ruang kantor yang bisa kamu coba adalah tata ruang kantor gabungan. Tata ruang ini memungkinkan kita untuk menggabungkan seluruh keunggulan dari jenis tata ruang kantor di atas. Kamu kesulitan memilih jenis ruang kantor yang tepat, mengaplikasikan ruang kantor gabungan bisa menjadi solusinya. Meski begitu, tata ruang ini tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Keunggulan tata ruang kantor gabungan adalah dapat menyerap keunggulan dari jenis tata ruang kantor lainnya. Yang kedua, tampilan terlihat lebih dinamis dan tidak kaku. Yang ketiga, bebas mendesain ruang kantor sesuai keinginan perusahaan. Kekurangannya adalah biaya perawatan dan pembangunan kantor lebih mahal. Desain ruang kantor jadi tidak jelas dan kurang tertata. Yang ketiga, fungsi dari masing-masing ruang jadi kurang jelas.
Faktor yang diperhatikan agar ruang kerja menjadi lebih nyaman adalah: yang pertama, perhatikan posisi serta letak meja kantor Anda. Yang kedua, hindari menghadap ke dinding. Yang ketiga, atur penataan file-file serapi mungkin. Yang keempat, perhatikan letak furniturnya. Yang kelima, perhatikan peletakan komputer. Yang keenam, percantik meja kerja Anda dengan kreatif. Yang ketujuh, pentingnya posisi telepon. Yang ke-8, perhatikan letak tempat sampah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.